Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, mahasiswi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah di Basnas Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19. COVID-19 atau Corona merupakan suatu virus baru yang menyebabkan infeksi pada pernafasan. Hal ini menjadi penghambat kepada segala aktivitas masyarakat dan berdampak kepada pendapatan masyarakat dan penghimpunan dana zakat yang menurun. Seperti halnya di Basnas Kabupaten Bandung yang mengalami penurunan dalam jumlah dana yang dihimpun. Pada sebelum masa pandemi, dana yang dihimpun dapat mencapai kurang lebih 4 miliar. Sedangkan setelah di masa pandemi hanya dapat mencapai kurang lebih 3 miliar. Basnas Kabupaten Bandung telah melakukan strategi, tetapi masyarakat masih banyak yang belum membayar zakat melalui lembaga tersebut. Tidak cukup dengan strategi secara umum, strategi Basnas Kabupaten Bandung perlu dilihat dari segi strategi pemasaran. Hal tersebut perlu adanya identifikasi strategi yang tepat untuk menghimpun dana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana strategi penghimpunan dana zakat infak sedekah. Lalu yang kedua, bagaimana strategi penghimpunan dana zakat infak sedekah di Basnas Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana analisis strategi penghimpunan dana zakat infak sedekah di Basnas Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan empiris, lalu menggunakan jenis data yaitu penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Lalu untuk memperoleh data dilakukannya wawancara dengan subjek yang diteliti, lalu mendapatkan dokumentasi yang berupa catatan ataupun arsip dan juga studi kepustakaan yang berupa jurnal ataupun buku. Lalu untuk dapat menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Basnas Kabupaten Bandung juga menerapkan strategi pemasaran pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pada segmentasi, Basnas Kabupaten Bandung membagi kelompok berdasarkan tingkat golongan dan besaran pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori Dr. Nugroho Jestiadi bahwa segmentasi membagi kelompok pasar dengan karakteristik yang sama. Lalu selanjutnya, Basnas Kabupaten Bandung juga telah menentukan pasar sasarannya, yaitu para pengusaha, ASN atau PNS, dokter, TNI, Polri, dan juga pelaku usaha lainnya. Lalu Basnas Kabupaten Bandung juga menentukan posisi pasar, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada muzaki dengan memberikan informasi program-program yang sudah dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Dr. Nugroho Jestiadi. Hal ini tentu sesuai dengan teori Dr. Nugroho Jestiadi. Basnas Kabupaten Bandung juga menerapkan bauran pemasaran pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, produk berupa program-program seperti zakat digital, sedekah online, infak online, dan program-program yang sudah ada dilakukan diferensiasi produk atau dikembangkan dengan memberi informasi terkait penyaluran dan pendistribusian dana muzaki yang terkumpul. Lalu selanjutnya, Basnas Kabupaten Bandung menentukan harga, tidak ada penetapan nominal pada infak dan sedekah, sedangkan zakat ditetapkan 5% dari gaji bruto untuk amil dan 12,5% untuk mustahik. Hal ini sesuai dengan Rahmat Lupiadi dalam memberikan nilai konsumen. Sedangkan infak dan sedekah tidak sesuai, tetapi sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu untuk tempat, muzaki dapat mendatangi Basnas Kabupaten Bandung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,
atau juga divisi pengumpulan Basnas Kabupaten Bandung akan mendatangi muzaki, dan juga muzaki akan dapat membayar zakat, infak, dan sedekah melalui bank. Hal ini sesuai dengan jenis interaksi yang dijelaskan. Lalu selanjutnya, Basnas Kabupaten Bandung melakukan promosi melalui media sosial, radio, pemasangan spanduk, melalui majelis taklim dan acara-acara seremonial jika memungkinkan. Hal ini sesuai dengan Rambat Lupiadi, dijelaskan oleh Rambat Lupiadi. Lalu selanjutnya, Basnas Kabupaten Bandung untuk menentukan sumber daya manusia dilakukannya interview virtual dan juga memanfaatkan teknologi asesmen wawancara. Hal ini sesuai dengan Rambat Lupiadi. Lalu selanjutnya, Basnas Kabupaten Bandung dalam menghasilkan jasa, yaitu seperti membagi jadwal kerja berdasarkan kemampuan dan kemauan karyawan, dan adanya standar operasional prosedur untuk pelayanan muzaki. Hal ini sesuai dengan teori lambat. Basnas Kabupaten Bandung melakukan bukti lingkungan fisik, yaitu bukti penting dan juga bukti pendukung. Dalam bukti penting menggunakan gedung kantor dan juga tanda bukti penerimaan zakat melalui bank. Lalu untuk bukti pendukung menggunakan kwitansi dari Basnas Kabupaten Bandung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.